ada pemberdayaan orang-orang di sekitar kita dan seterusnya, itu tumbuh dan berkembang. Tapi ketika kita bicara dalam suatu konsep ya, yang lebih besar tentang ekonomi syariah, maka kita berbicara tentang apa? Tentang langkah-langkah ya, yang kita bisa lakukan bersama agar ekosistem ekonomi syariah itu dapat terbangun dan kemudian dia semakin membesar dan menjadi bagian yang signifikan dari perekonomian nasional. Saya katakan perekonomian nasional karena memang semua aktivitas ekonomi di Republik ini itu harus bermuara untuk memperbesar kapasitas ekonomi nasional. Nah, kalau kita lihat tadi bicara tentang ekosistem, apa aja sih di ekosistem itu? Kalau kita bicara tentang misalnya ekonomi syariah, di situ ada ekosistem yang menyangkut regulasi. Regulasi ekonomi syariah di Indonesia, ya, ini beliau kan juga ahli dan researcher untuk itu. Menurut saya adalah salah satu paket regulasi yang paling lengkap di seluruh dunia. Bahkan di negara-negara Arab itu regulasi ekonomi syariahnya tidak selengkap di Indonesia. Kalau kita bicara sektor perbankan misalnya, kita sudah lama punya undang-undang perbankan syariah. Kalau kita bicara tentang asuransi syariah, kita sudah punya undang-undang tentang itu. Kita bicara tentang surat hutang syariah atau sukuk, kita juga punya undang-undangnya. Bahkan kita punya undang-undang jaminan produk halal. Lalu kita juga punya undang-undang tentang wakaf, tentang haji, tentang zakat, yang semuanya itu bagian daripada satu ekosistem ekonomi syariah. Karena walaupun haji itu adalah ibadah, tapi di dalamnya ada perputaran ekonomi yang sangat besar. Jadi kalau dari sisi regulasi menurut saya, ya, bapak-bapak dan teman-teman, Ananda semua, kita punya ekonomi syariah dari sisi regulasi yang sangat lengkap. Lalu yang kedua, kita bicara tentang institusi. Kalau kita bicara tentang institusi, Indonesia juga sekarang semakin lengkap institusi-institusi ekonomi syariah yang berkembang di tengah masyarakat. Kalau dulu institusi ekonomi syariah itu berupa lembaga-lembaga keuangan mikro, ya ada koperasi-koperasi syariah, ada Baitul Mal wa Tamwil, ada kemudian koperasi masjid, ada kemudian di pesantren-pesantren ada koperasinya. Hal-hal yang mikro yang merupakan inisiatif individu atau kelompok-kelompok masyarakat. Maka sekarang kita melihat negara sudah secara sengaja itu ikut untuk membangun ya, institusi yang kuat dengan kapasitas yang semakin besar untuk bisa berperan ya, mengokohkan ekosistem ekonomi syariah. Bank syariah kita BSI misalnya, itu secara global dia kalau tidak salah sekarang berada pada posisi 12 ya. Jadi dia adalah bank syariah ke-12 terbesar di dunia sekarang. 4 tahun yang akan datang dalam visi BSI itu, dia ingin menjadi bank syariah global 10 besar di dunia. Dan insya Allah mudah-mudahan dengan dukungan kita, mudah-mudahan itu dapat terwujud. Di Indonesia BSI itu asetnya yang ke-7 sekarang. Kapitalisasi pasarnya yang ke-7. Ya. Setelah bank-bank besar, itu yang ke-7. Mungkin sebentar lagi bisa naik ke-6. Mungkin bisa juga kemudian ke-5. Ya. Walaupun 4 di atas itu, BCA, BNI, BRI, dan Mandiri itu sangat besar memang perbedaannya dari sisi aset. Tapi untuk menjadi ke-5 itu tidak mustahil. Kenapa? Karena pemerintah merekayasa. Ada financial engineering ya, strategis yang dilakukan oleh pemerintah dalam bentuk memerger 3 bank syariah milik usaha milik negara BUMN menjadi satu entitas ya, menjadi BSI. Jadi ini bagian dari pemerintah juga untuk memperkuat institusi. Nah lalu yang ketiga, kalau kita bicara ekosistem itu, selain regulasi, institusi, itu juga ada individu atau kita manusia-manusianya.
Nah, di sini menurut saya kalau dalam konteks regulasi, kontribusi kita untuk memperkuat ekosistem itu mungkin tidak semua bisa, ya. Dalam arti tidak semua kita anggota legislatif sehingga bisa mengusulkan perancangan, misalnya peraturan, misalnya kan tidak semua. Ya. Ya paling kalau kita tidak jadi anggota legislatif ya maksimal kita bisa menulis, misalnya sharing pemikiran kita ya di media atau di sarana yang lain untuk menjadi bahan bagaimana menyempurnakan regulasi. Tapi memang ada keterbatasan. Demikian pula dalam aspek individu, dalam aspek institusi. Ya. Belum tentu kita semua ini adalah para pemilik usaha. Ya. Kalau kita misalnya memiliki usaha, maka kontribusi kita di dalam membangun dan memperkuat ekosistem itu adalah memasukkan usaha kita ya, dalam kemitraan misalnya dengan dengan institusi keuangan syariah. Kalau misalnya mengambil pembiayaan, maka pembiayaannya diambil di bank syariah misalnya. Itu bagian dari kita yang punya institusi, lembaga keuangan atau perusahaan supaya bisa ikut berkontribusi di dalam ekosistem itu. Tapi nggak semua kita juga entrepreneur saat ini. Ya. Nah, lalu ada yang ketiga yang tadi saya sampaikan, kontribusi sebagai individu. Nah, ruang untuk yang ketiga ini menurut saya adalah ruang yang paling luas. Hampir tidak ada kita yang tidak bisa berkontribusi dalam konteks individu ini. Mahasiswi punya duit nggak? Pasti ada duitnya. Ya, pasti punya uang. Nah, dalam konteks individu, ya mahasiswa-mahasiswi, ya kita punya uang, maka bagaimana kontribusi kita di dalam membangun ekosistem itu? Ya menjadi bagian, ya mengakses lembaga finansial keuangan syariah itu, gitu. Menjadi nasabah bank syariah misalnya, menjadi bank nasabah dari koperasi syariah misalnya dan seterusnya. Jadi ruang secara individual itu jauh lebih luas. Jadi kontribusi kita bisa jauh lebih luas. Nah, itu menurut saya ya yang bisa saya sampaikan, bahwa kalau sekarang ini kita sudah tidak lagi bicara pada tataran teoritis, ya kita tidak lagi memperdebatkan tentang esensi dari ekonomi syariah itu, tapi sekarang tahapan kita di Indonesia adalah bagaimana seluruh produk-produk regulasi dan institusi itu ya yang sudah diakui oleh negara, bahkan difasilitasi oleh negara dan pemerintah, dan juga sudah berkembang di tengah masyarakat, bagaimana kita bisa ikut ambil bagian di situ, menjadi bagian memperbesar ekosistem itu. Maka bisa saja kemudian beberapa waktu yang akan datang ya seperti pasar Madinah, secara alami kemudian ketika ekonomi syariah itu dirasakan lebih fair, lebih manusiawi, ya, lebih tidak eksploitatif, lebih empatik, lebih berdimensi sosial, ya, maka kemudian akan lebih banyak lagi yang ikut ya bersama, sehingga ekosistem itu menjadi besar dan semakin besar pula kontribusinya untuk pembangunan atau untuk ekonomi nasional. Sampai saat ini kontribusi dari ekonomi syariah kita itu masih jauh di bawah potensi yang ada, ya. Maka mudah-mudahan dengan keterlibatan kita secara individu-individu, ya, itu bisa kemudian memperbesar, ya, dan memperkuat ekosistem itu. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.